semuanya tetap sama berdasarkan upaya teman ini keringan tadi mereka dia simpan di upacara nih dan ini upacara apa kita oh lagi apa tadi memiliki dulu pada upacara di dalam. Identitas sopir mobil van yang menabrak puluhan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Mobil yang terlibat kecelakaan itu dikemudikan oleh Adi Irawan, 34 tahun, seorang sopir pengganti yang diminta membawa kendaraan lantaran sopir utama sedang berhalangan. Dalam pemeriksaan, Adi mengaku panik lantaran rem tidak pakem dan salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju tak terkendali. Selain itu, Adi mengaku hendak mengantarkan paket makanan ke sekolah melalui jalan menanjak di area gerbang. Ia menyatakan rem mobil kurang pakem sehingga membuatnya panik ketika kendaraan mulai mundur. Dalam kondisi tersebut, ia menginjak pedal yang dikira rem, namun ternyata gas sehingga mobil melaju kencang ke arah halaman sekolah. Mobil kemudian menerobos gerbang dan menabrak sejumlah siswa SD yang sedang beraktivitas pagi hari. Sementara itu, Kapolsek Cilincing AKP Bobi mengatakan keterangan sopir telah dicatat sebagai bagian dari penyelidikan. Setelah kecelakaan terjadi, warga sekitar memaksa sopir turun dari kendaraan. Bahkan situasi sempat memanas ketika sopir nyaris diambuk massa sebelum akhirnya diamankan polisi. Gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana mas? Tidak buru-buru semuanya tetap sama berdasarkan upaya teman ini keringan tadi mereka dia simpan di upacara nih dan ini upacara apa kita oh lagi apa tadi memiliki dulu pada upacara di dalam dulu masuk ke salah nah masuk ke kelas itu salah itu kan biasanya kalau nanti kan di bawah turunan tuh nah, banyak itu nggak tahu kenapa lalu nggak sendiri gitu pak Kabur nggak itu mobilnya kan? makanya pada kemarin itu nah ini baru dapat remnya gitu iya Bukan sampai panik itu gimana? enggak nggak panik karena saya pasti di situ saya sebenarnya di orang sih Enggak, nyangkut nggak? Sampai berat? nggak nyangkut pak Hah? nyangkut Takut pun itu kafe nggak nyangkut juga ya? Jadi di mobil mana saya nggak? berarti posisi anak juga di hotel. Nah, terus kamu mau masuk mobil bagaimana? Bukan masuk, bukan. Mau parkir di halaman apa di mana? Di sini depan. Tiba-tiba mobil kabur. Iya, benar. Biasa parkir di depan gerbang itu pak, dengan saudara biasa begitu kan. Padahal baru mobil baru masuk. Iya. Nah makanya ada mobil begitu baru susah. Naik loh kan? Nggak rem kanan. Tapi dia panik ya. Berarti posisinya lagi di luar. Di luar, mas. Lagi di luar. Ya berarti dia kamu polisi ke kanan dong. Ya kan namanya tadi kalau pagi benar sih.
ceritanya kok kita nabrak nggak kerasa gitu, lagi gimana buru-buru atau gimana aja? Ya, buru-buru semuanya. Kita sama mirip ke dalam rupanya. Kita kan dia bisa di pacaran nih. Gimana? Dan ini pacaran sama kayak kita. Oh, lagi apa ya? Tadi dulu pada pacaran di bilang dulu masuk ke dalam salah. Sama 13 itu udah salah. Itu kan biasa kan kalau berarti kan di bawah Tuhan tuh. Macam itu nggak tahu kenapa, satu sudah sendiri itu Pak. Kabur gak itu mobilnya Pak? Makanya pada saya ketemu itu dapat. Ini baru dapat remnya. Remnya dapat? Iya. Bukan sampai yang panik itu cuma. Enggak kenapa nih, biasanya juga saya pasti di situ berarti. Saya juga ada orang sih. Enggak nyangkut nggak? Kaki sampai dulu ya? Nggak nyangkut Pak. Hah? Di tanjakan itu biasanya dia berhenti sebelum pagar dibuka. Nah ini langsung bablas gitu. Mobilnya sempat ngegerung juga sih. Artinya lajunya kencang atau seperti? Seorang saksi mata mengungkap kejadian tidak biasa sesaat sebelum mobil makan bergizi gratis atau MBG mendadak ngegas di tanjakan pintu masuk SDN Kalibaru 01 pagi hingga menabrak pagar dan melindas sejumlah siswa. Kamis 11/12/2025 pagi. Saksi bernama Ahmad Rifai, 30 tahun, mengatakan mobil pengangkut makanan itu biasanya berhenti sejenak di tanjakan ketika pagar sekolah belum dibuka. Namun pagi tadi, mobil justru melaju kencang tanpa berhenti. Mobil berlogo Badan Gizi Nasional tersebut kemudian menghantam pagar sekolah hingga ambruk sebelum melaju ke lapangan, tempat puluhan siswa sedang mengikuti kegiatan literasi. Anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan itu di dalam halaman pun menjadi korban. Rifai mengaku langsung berinisiatif menghentikan angkot untuk membawa para korban ke rumah sakit. MBG kan kalau misalkan ke sini kan dia berhenti dulu. Kalau misalkan pagar belum dibuka tuh. Nah, ini dia dari sini, dari arah sini langsung ke sana. Ada sini aja Bang ya? Iya, dari sana kan. Nah, di tanjakan itu biasanya dia berhenti sebelum pagar dibuka. Nah, ini langsung bablas gitu. Mobilnya sempat ngegerung juga sih. Artinya lajunya kencang atau seperti apa yang Abang lihat Bang? Kalau di sana kencang. Kalau yang di pas tanjakan itu kencang. Soalnya mobil ngegerung. Jadi sempat berhenti dulu Bang, mobilnya itu. Nunggu pagar kan sampai Oh, kalau ini bablas langsung. Kalau biasanya memang berhenti. Kalau ini bablas dia langsung nabrak pagar. Ini kan hari Kamis biasanya itu ada kayak baris-baris gitu kan, apa literasi apa gitu kan, pada baris. Nah, situ pada baris gitu. Berarti lumayan banyak anak. Banyak. Ada yang tertabrak ini yang Abang tahu banyak juga Bang? Saya sih pastinya nggak tahu Bang. Cuman yang saya tolongin tuh yang gemuk, yang parah sih, yang menurut saya parah sekali ya. Itu yang gemuk sama yang saya bawa naik angkot sama 3 orang. Itu jadi 4 orang yang saya bawa itu. Yang Abang selamatkan 4 orang itu tadi? Yang saya bawa. Itu terakhir posisi mereka di mana Bang? Saya kurang tahu kalau posisinya. Kalau yang gemuk saya tahu persis. Kalau yang gemuk di belakang mobil dia udah tengkurap, udah keluar darah dari kuping, dari mulut keluar darah. infonya ada yang dibawa kolong juga Bang ya? Banyak. Berapa orang yang Bang tahu? Nggak tahu kalau dibawa kolong. Kalau yang dibawa kolong nggak tahu. Terus tadi Abang upaya evakuasinya penyelamatannya gimana Bang? Boleh ceritain Bang? Ya saya sih manggil angkot inisiatif saya sendiri ya, maksudnya nggak ini ya, saya panggilin angkot kebetulan teman saya ya. Nah baru yang saya selamat itu yang pertama yang gendut dulu. Seorang siswa SD berinisial MP 11 tahun mengalami luka berat di bagian wajah setelah ditabrak mobil van yang hilang kendali dan menerobos gerbang sekolah di Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden terjadi saat korban mengikuti kegiatan literasi di lapangan sekolah ketika kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dan menghantam tubuhnya. MP kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat patah rahang dan hilangnya sejumlah gigi akibat benturan keras.
Keluarga menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan dan berharap penanganan medis dapat segera menstabilkan keadaannya. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Leonardo. Silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan memang saat ini penanganan terkait dengan korban dari kejadian tabrakan yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi ini masih dalam penanganan medis. Terutama ini beberapa korban sudah dilarikan ke dua rumah sakit utama yang menjadi tempat penampungan dari korban-korban yang ditabrak mobil makan bergizi gratis ini. Salah satu rumah sakit yang menampung luka parah ini adalah RSUD ataupun Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara, di mana di RSUD Koja ini salah satu yang menjadi korban yang tengah dirawat intensif ialah seorang anak kelas 4 SDN Kalibaru 01 pagi yang berinisial MP, di mana MP berusia 11 tahun dan mengalami luka cukup parah di bagian wajahnya, terutama memang MP ini memang mengalami luka di bagian telinga, kemudian juga di bagian dahi dan juga bagian ataupun beberapa giginya ini mengalami rontok karena memang korban MP ini sempat ditabrak oleh mobil MBG ketika sedang menjalani kegiatan literasi di sekolahnya. Adapun juga selain gigi yang rontok dari korban MP ini juga mengalami patah. Enggak. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat langsung mobil melaju dan menabrak gerbang sekolah? Ya, Angga dan juga Tribuners saya laporkan memang bahwa kejadian tabrakan ini mobil menabrak gerbang masuk kemudian menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Kamis 11 Desember 2025 pagi tadi, di mana awalnya ini mobil sempat melaju dari arah depan sekolah, kemudian tiba-tiba mobil ini ketika hendak menaiki tanjakan menuju gerbang sekolah, tiba-tiba mobil ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak gerbang dan jatuh sebelum akhirnya melaju kencang terkendali ke arah lapangan yang memang pada pagi tadi ini memang ada anak-anak dari SDN Kalibaru 01 pagi yang tengah mengikuti kegiatan literasi. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, anak-anak ini mengalami luka cukup parah setelah tertabrak dari kendaraan mobil MPG ini. Beberapa dari para pelajar ataupun siswa dan siswi SDN Kalibaru 01 pagi ini juga sempat masuk ke dalam kolong mobil sehingga memang warga yang beraktivitas di luar, terutama juga para pedagang di luar sekolah, ini langsung masuk ke area halaman ataupun lapangan sekolah untuk membantu mengevakuasi korban. Dan tadi ada beberapa juga berdasarkan keterangan saksi mata, warga langsung menyepak ataupun memberhentikan angkut untuk membawa anak-anak korban tabrakan ini langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi langkah darurat yang dilakukan warga dan guru saat untuk mengevakuasi para korban di lokasi kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners memang betul bahwa langkah awal yang dilakukan di sekitar lokasi ataupun di sekitar TKP tabrakan ini adalah warga dan para guru langsung berupaya melakukan evakuasi sesegera mungkin kepada siswa-siswi yang menjadi korban tabrakan ini. Ada 4 korban yang mengalami luka cukup parah, termasuk korban MP tadi yang mengalami luka paling berat ini langsung dilarikan secepat mungkin. Setelah tabrakan terjadi, warga dan guru juga berkoordinasi, mereka ini memberhentikan angkutan umum ataupun angkot yang sedang melaju di depan SDN Kalibaru 01 pagi untuk akhirnya sopir angkot ini kemudian memang untungnya langsung berhenti dan bersedia untuk mengantarkan anak-anak yang menjadi korban tabrakan ini untuk segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cilincing, yang kemudian beberapa korban yang luka parah dirujuk dari RSUD Cilincing ini untuk menjalani perawatan yang lebih intensif lagi di RSUD Koja Jakarta. Baik, rekan Gerald, kemudian bagaimana perkembangan kondisi terkini para korban setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit? Ya, dapat saya laporkan Anggra dan juga Tribuners saat ini berdasarkan data terakhir yang saya peroleh dari pihak sekolah, ini ada sebanyak 19 korban dari siswa dan juga 1 guru yang memang menjadi korban akibat insiden kecelakaan ini. Adapun sebagian besar korban ini tidak terlalu ataupun mengalami hanya luka ringan, sementara ada beberapa sedikitnya 4 korban yang mengalami luka parah ini masih dirawat intensif di RSUD Koja Jakarta Utara. Secara spesifik untuk korban berinisial MP 11 tahun yang mengalami luka parah ini masih berada di ruang 7
RSUD Koja untuk terus mendapatkan perawatan yang intensif, dan memang pihak rumah sakit akan terus mengawasi dan juga mengawasi kondisi dari bocah MP ini, dan memang rencananya pihak rumah sakit juga akan melakukan tindakan operasi kepada korban MP yang memang mengalami patah rahang dan juga giginya ini mengalami pertokan. Andra. Baik rekan Carol, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari pihak keluarga dan pihak sekolah terkait insiden kecelakaan ini? Ya, dapat dilaporkan memang pihak keluarga dan pihak sekolah memang ini sangat menyangka, karena memang kejadian dari tabrakan ini terjadi ketika kondisi di sekolah ini sedang beraktivitas seperti biasa, seperti normal, dan tiba-tiba saja memang mobil ini menabrak gerbang hingga terjatuh. Lalu tanpa kendali pun hilang kendali, mobil ini melaju ke lapangan dan menabrak para pelajar yang sedang mengikuti kegiatan literasi yang memang diketahui bahwa kegiatan literasi di SDN Kalibaru 01 pagi ini memang terus dilakukan ataupun selalu dilakukan rutin setiap hari Kamis. Adapun memang pihak sekolah dan pihak keluarga ini masih terus menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian yang masih terus menyelidiki penyebab dan juga mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap dan menguak apa sebenarnya penyebab pasti dari kejadian ini, karena memang pihak kepolisian juga sudah mengamankan sopir dan juga pendamping dari yang berada pada kejadian di dalam mobil MBG tersebut. Saat ini kepolisian masih terus memeriksa sopir yang diketahui berinisial AI ini di Mapolres Metro Jakarta Utara. Sementara pihak keluarga juga meminta pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan ataupun memberi solusi terutama terkait dengan penanganan medis ataupun perawatan terhadap para korban. Andra. Baik rekan Carol, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dengan ibu siapa? Ini sebagai siapanya korban yang mana gitu, Bu? Saya Diana, saya budenya Muhammad Selio, kelas 4 SD 01 Kalibaru. Ibu, mungkin boleh diupdate, Bu, saat ini kondisi Ananda ini seperti apa dan lukanya penanganannya seperti apa tadi, Bu? Kondisi Lilo saat ini sedang di ruangan ICU ya. Sebelumnya sudah ditangani di IGD, sudah di-scan. Kondisinya saat ini memang ada luka di rahangnya itu karena memang giginya tanggal 18 dengan kondisi luka luar biasa, dia mengeluarkan darah. Tapi mungkin karena tabrakan hantaman itu cukup keras ya dari hidung gitu. Penanganannya dia bilang nanti ada tindakan operasi ya, tapi dilihat 1 minggu setelah operasi pemarnya itu. Artinya yang bersangkutan Ananda ini masih sadar atau gimana, Bu? Sejauh ini alhamdulillah masih sadar, masih respon, diajak komunikasi tadi pihak dokter juga nanya itu masih respon gitu. Sekarang kondisinya mungkin sulit ada cek itu bagaimana ya, tidur di ruang. Tadi kejadiannya di belakang ya, jadi kejadiannya itu kan kalau setiap Kamis itu ada literasi di sekolah itu. Nah itu anak-anak kan kumpul semua ya, ada yang baca buku, ada yang berkegiatan lah itu. Kebetulan memang ponakan saya itu dia senangnya di belakang, ada dengan gurunya. Nah gurunya sendiri itu patah kakinya. Nah termasuk ponakan saya yang luar biasa dihantam itu kan sampai dia harus ngeluarin darah gitu, karena mungkin hantaman itu cukup keras, jadi dia terpuruk ya mukanya itu kena halaman sekolah. Temannya itu ada yang masuk kolong mobil juga, ada 2 orang dia di sini patah itu kan, Kansa sama Alvaro, jadi harus memang tindakannya itu operasi ya. Itu luar biasa pokoknya mas. Saya udah cakap ceritain itu kronologisnya. Ibu, tadi proses evakuasi dari sekolah infonya dibawa pakai angkot atau gimana sih, Bu? Ya, ada karena memang kan cukup lama ya mobil ambulan, jadi memang inisiatif berhenti angkot gitu kan. Alhamdulillah angkotnya mau kita bawa ke Dewa Kembar, dari Dewa Kembar karena memang kondisinya sudah parah, untuk kemari ya kemari gitu. Alhamdulillah sih respon semuanya gitu kan, nggak ribet-ribet begitu. keluarga dapat kabarnya berapa lama? Langsung nggak lama langsung datang, karena kan dari rumah itu hanya
sekitar 5 menitan, deket banget dari rumah ke sekolah tuh deket banget gitu, nggak jauh. Baru diantar sampai kita pulang langsung itu lo pernah tabrak katanya, kok bisa gitu kan di dalam sekolah ada ya itu ceritanya mobil MBG, nggak tahu lah, kita juga belum tahu kabar selanjutnya belum. Oke. Ibu, ke depan ini keluarga berharapnya seperti apa sih? Ya, saya sih untuk sementara ini fokus ke korban ya, karena memang kondisinya luar biasa, itu lukanya cukup serius, itu kan pasti juga ada efek traumatis ya, ibaratnya anak kecil itu ibaratnya harus merasakan sakit yang tiba-tiba gitu kan, nggak, kita belum mikir untuk lanjutannya bagaimana, kayak nanti apa yang berwajib lah. Artinya berharap apakah ada pertanggungjawaban atau gimana tuh? Kita spread ini semuanya ke sekolah ya, karena memang kan anak kita tuh ada di lingkungan sekolah, ya kan? Posisinya memang tidak berkegiatan sekolah, ya kan? Terima kasih Ibu. Nama lengkapnya boleh Bu disebutkan? Saya Mardiana. Mardiana ya. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Saya Pak Turan, saya guru sekolah. Pak, kronologinya tadi dari awal sampai akhir seperti apa Pak? Kalau dari awal tiba-tiba aja ya mobil MBG ini tiba-tiba nabrak gerbang kami, kemudian langsung nabrak satu guru dan beberapa siswa. Oke. Ya, pada saat kejadian ini berarti yang diketahui atau yang dilihat, apakah mobil melaju kencang atau seperti apa Pak? Seperti yang kami sudah ceritakan kemarin, dapat tadi ya, mobil itu tiba-tiba menabrak, tidak kencang cuma kuat gitu kan, kuat menabrak kemudian sampai ke arah sebelahnya. Berarti sendiri biasanya ini pengemudi biasa? Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Ketika kejadian apakah sempat juga berkomunikasi dengan pengemudi? Enggak. Mengamankan anak? Iya, langsung kita fokusnya mengamankan anak sama guru. Berarti ketika dia nabrak pagar itu langsung berbelok ke arah kiri ini ya? Iya, belok sebelah kiri. Nah, pada saat itu berarti boleh digambarkan Pak, anak-anak ini tertabrak atau seperti apa Pak? Boleh digambarkan Pak? Posisi anak-anak sedang duduk, sedang literasi, kemudian mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama-sama kita lihat itu sambil menabrak sama guru. Mereka itu kelas 4 ke bawah, 4, 3, 2, 1. Ada satu guru ya Pak ya? Satu guru. Guru apa itu ya? Guru kelas 4. Ya, guru kelas 4. Pak, untuk terkait trauma healing seperti apa? Apakah akan segera dimulai untuk esok hari? Kami menunggu itu dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim TNI, kemudian dari polisian juga menawarkan untuk trauma healing, cuma kami masih menunggu dari dinas. Apakah besok kita masuk atau enggak kita nggak tahu. Pak, ini kan data masih simpang siur gitu Pak. Kalau dari pihak sekolah sendiri data korban berapa sih Pak? Tadi sudah sama ke 20 ya, 20. 20 itu terdiri dari berapa banyak siswa dan guru berapa Pak? Iya, guru 1, yang lainnya siswa. Kondisi lukanya seperti apa Pak? Persis saya nggak paham karena setelah dari bawah dari sini ke bawah sana saya belum mengetahui karena kan saya stay di sini. Saya kurang tahu kondisi seperti apa. Oke, untuk sopirnya sendiri Pak, tadi setelah menabrak, ini kan kalau dari video kan sempat keluar gitu Pak. Itu dia melakukan apa Pak? Apakah sempat dikonfrontir juga oleh pihak sekolah atau gimana Pak? Kalau posisi sopir keluar pasti dia mungkin shock kali ya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapa juga. Yang penting saya itu siswa aja yang paling sama guru yang sedang menjadi korban, itu aja sih. Ada ucapan-ucapan mungkin minta maaf atau apa dari sopirnya setelah menabrak Pak? Saya nggak paham masalah itu. Yang jelas saya fokusnya ke siswa sama guru. Untuk mobil itu ada berapa jumlahnya Pak? Supir 1 kena 1. Sempat diamuk juga? Saat di sini enggak. Kan kami kan fokusnya ke siswa. Iya gitu. Masih diliburkan ya Pak? Enggak, kami suruh masuk ke kelas, kami data ada siswa kami jumlahnya berapa, yang kena korban berapa, kemudian setelah itu kami kontak orang tuanya masing-masing untuk Ada bau alkohol nggak sih Pak dari mungkin? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maafnya atas nama pemerintah terkait mobil Grand Max yang mengakibatkan sejumlah siswa SD Negeri Kalibiru 1 Cilincing, Jakarta Utara tertabrak pada Kamis 11 Desember.
Gibran mengatakan dirinya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Ia bergaskan peristiwa kelalaian yang mengakibatkan belasan siswa sekolah dasar luka-luka itu tidak boleh terulang. Gibran mendorong agar para korban mendapatkan penanganan medis maksimal serta pemulihan trauma. Wakil Presiden juga meminta agar kejadian tersebut diusut tuntas. Gibran menegaskan penegakan hukum harus ditegakkan agar kejadian serupa tidak terulang. Adapun insiden kecelakaan itu terjadi saat para guru menyiapkan barisan siswa untuk kegiatan literasi membaca di halaman sekolah. Mobil yang bertugas mendistribusikan makanan untuk para siswa itu tiba-tiba melaju tak terkendali hingga membuat sejumlah siswa tertabrak. Sopir mobil bernama Adi Irawan mengaku insiden itu terjadi karena salah injak gas. Adi mengatakan awalnya ia berniat menginjak rem dalam-dalam namun malah menginjak pedal gas. Sehingga mobil pembawa makanan itu melaju kencang hingga mengakibatkan kecelakaan. Identitas sopir mobil van yang menabrak puluhan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Mobil yang terlibat kecelakaan itu dikemudikan oleh Adi Irawan, 34 tahun, seorang sopir pengganti yang diminta membawa kendaraan lantaran sopir utama sedang berhalangan. Dalam pemeriksaan, Adi mengaku panik lantaran rem tidak pakem dan salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju tak terkendali. Selain itu, Adi mengaku hendak mengantarkan paket makanan ke sekolah melalui jalan menanjak di area gerbang. Ia menyatakan rem mobil kurang pakem sehingga membuatnya panik ketika kendaraan mulai mundur. Dalam kondisi tersebut, ia menginjak pedal yang dikira rem, namun ternyata gas sehingga mobil melaju kencang ke arah halaman sekolah. Mobil kemudian menerobos gerbang dan menabrak sejumlah siswa SD yang sedang beraktivitas pagi hari. Sementara itu, Kapolsek Cilincing AKP Bobi mengatakan keterangan sopir telah dicatat sebagai bagian dari penyelidikan. Setelah kecelakaan terjadi, warga sekitar memaksa sopir turun dari kendaraan. Bahkan situasi sempat memanas ketika sopir nyaris diambuk massa sebelum akhirnya diamankan polisi. Emang gimana mas ceritanya kok kita nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana mas? Ya buru-buru semuanya. Sama ini sudah salah upaya. Tempat ini selesai. Dia bisa lihat pembicaraan ini. Gimana? Lagi di pembicaraan mereka. Oh lagi apa ya? Tadi yang menuju dulu pembicaraan di kedua guru masuk ke salah. Nah, masuk kelas dulu udah salah. Itu kan biasanya kalau berarti kan di bawah turunan tuh. Sampai itu nggak tahu kenapa, langsung nggak sendiri itu pak. Kabur nggak itu mobilnya pak? Makanya karena saya teman-teman itu kenapa? Ini baru dapat remnya. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik itu gimana? Enggak, kalau nggak panik, biasanya juga saya pasti gitu tuh. Saya juga jadi orang sih. Enggak, nyangkut nggak? Sampai dulu lah. Nggak nyangkut pak. Hah? Takut bus itu karpet. Nggak nyangkut Enggak ya? Jadi di mobil mana saya nggak? Jadi posisi anaknya tadi buka salah, apel. Nah, terus kamu mau masuk mobil bagaimana? Bisa masuk, bukan? Kalau di depan Ya, mana dari mana? Di sini depan. tiba-tiba mobil kabur. Iya, benar. Aku jangan Parkir di depan gerbang itu pak, karena cara biasa begitu kan, karena baru mobil baru masuk. Iya. Nah makanya mobil begitu kan bisa naik dong kan? Rem tangan. Kalau panik ya. Berarti posisinya lagi di luar. Di luar, naik mobil. Ya berarti tidak kamu posisi ke kanan dong. Ya kan namanya tadi kalau pagi berarti. Iya pak.
nggak kerasa gitu. Lagi gimana buru-buru atau gimana aja? Nggak buru-buru semuanya. Kami tetap sama mirip ke dalam supaya kita tahu ini sering naik. Tadi kamu lihat di sana di pengacara nih. Lagi di pengacara kamu kayak kita oh lagi apa ya? Tadi aku di video pada pengacara di video guru masuk ke dalam salah. Nah, masuk ke belakang dulu udah salah. Itu kan biasa kan kalau nanti kan di bawah turunan tuh. Banyak itu nggak tahu kenapa, satu nggak sendiri itu pak. Kabur kan itu mobilnya pak. Makanya pak saya itu ini bawa dapat remnya. Dapat. Iya. Bukan sampai panik itu gimana? Enggak nggak panik. Biasanya saya pasti gitu. Saya juga jadi orang sih. Enggak nyangkut nggak? Sampai berat. Nggak nyangkut pak. Di tanjakan itu biasanya dia berhenti sebelum pagar dibuka. Nah ini langsung bablas gitu. Mobilnya sempat ngegerung juga sih. Artinya lajunya kencang atau seperti? Seorang saksi mata mengungkap kejadian tidak biasa sesaat sebelum mobil makan bergizi gratis atau MBG mendadak ngegas di tanjakan pintu masuk SDN Kalibaru 01 pagi hingga menabrak pagar dan melindas sejumlah siswa. Kamis, 11/12/2025 pagi. Saksi bernama Ahmad Rifai, 30 tahun, mengatakan, mobil pengangkut makanan itu biasanya berhenti sejenak di tanjakan ketika pagar sekolah belum dibuka. Namun pagi tadi, mobil justru melaju kencang tanpa berhenti. Mobil berlogo Badan Gizi Nasional tersebut kemudian menghantam pagar sekolah hingga ambruk sebelum melaju ke lapangan, tempat puluhan siswa sedang mengikuti kegiatan literasi. Anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan itu di dalam halaman pun menjadi korban. Rifai mengaku langsung berinisiatif menghentikan angkot untuk membawa para korban ke rumah sakit. MBG kan kalau misalkan ke sini kan dia berhenti dulu. Kalau misalkan pagar belum dibuka tuh. Nah, ini dia dari sini, dari arah sini langsung ke sana. Ada sini aja bang ya? Iya, dari langsung ke sana kan. Nah, di tanjakan itu biasanya dia berhenti sebelum pagar dibuka. Nah, ini langsung bablas gitu. Mobilnya sempat ngegerung juga sih. Artinya lajunya kencang atau seperti apa ya bang Les bang? Kalau di sana kencang, kalau yang di pas tanjakan itu kencang, soalnya mobilnya terus. Jadi sempat berhenti dulu bang, mobilnya itu. Nunggu pagar kan ada sekolah. Kalau ini bablas langsung. Kalau biasanya memang berhenti. Kalau ini bablas dia langsung nabrak pagar. Ini kan hari Kamis biasanya itu ada kayak baris-baris gitu kan, apa literasi apa gitu kan pada baris. Nah situ pada baris itu. Berarti lumayan banyak anak. Banyak. Ada yang tertabrak ini yang abang tahu banyak juga bang? Saya sih pastinya nggak tahu bang. Cuman yang saya tolongin tuh yang gemuk, yang parah sih, yang parah menurut saya parah sekali ya. Itu yang gemuk sama yang saya bawa naik angkot sama 3 orang. Itu jadi 4 orang yang saya bawa itu. Yang abang selamatkan 4 orang itu tadi? Yang saya bawa. Itu terakhir posisi mereka di mana bang? Saya kurang tahu kalau posisinya. Kalau yang gemuk saya tahu persis. Kalau yang gemuk di belakang mobil dia udah tengkurap, udah keluar darah dari kuping, dari hidung, dari mulut keluar darah. infonya ada yang dibawa kolong juga bang ya? Banyak. Berapa orang yang mau tahu? Nggak tahu kalau dibawa kolong. Kalau dibawa kolong nggak tahu. Terus tadi abang upaya evakuasinya penyelamatannya gimana bang? Boleh ceritain bang? Ya saya sih manggil angkot inisiatif saya sendiri ya, maksudnya nggak ini ya, saya panggilin angkot kebetulan teman saya ya. Nah baru yang saya selamat itu yang pertama yang gendut dulu. Seorang siswa SD berinisial MP 11 tahun mengalami luka berat di bagian wajah setelah ditabrak mobil van yang hilang kendali dan menerobos gerbang sekolah di Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden terjadi saat korban mengikuti kegiatan literasi di lapangan sekolah ketika kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dan menghantam tubuhnya. MP kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat patah rahang dan hilangnya sejumlah gigi akibat benturan keras. Keluarga menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan dan berharap penanganan medis dapat segera menstabilkan keadaannya.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta, rekan Leonardo, silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan memang saat ini penanganan terkait dengan korban dari kejadian tabrakan yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi ini masih terdapat penanganan pihak medis. Terutama ini beberapa korban sudah dilarikan ke dua rumah sakit utama yang menjadi tempat penampungan dari korban-korban yang ditabrak mobil makan bergizi gratis ini. Salah satu rumah sakit yang menampung luka parah ini adalah RSUD ataupun rumah sakit umum daerah Koja Jakarta Utara, di mana di RSUD Koja ini salah satu yang menjadi korban yang tengah dirawat intensif ialah seorang anak kelas 4 SDN Kalibaru 01 pagi yang berinisial MP, di mana MP berusia 11 tahun dan mengalami luka cukup parah di bagian wajahnya, terutama memang MP ini memang mengalami luka di bagian telinga, kemudian juga di bagian dahi dan juga bagian ataupun beberapa giginya ini mengalami rontok karena memang korban MP ini sempat ditabrak oleh mobil MBG ketika sedang menjalani kegiatan literasi di sekolahnya. Adapun juga selain gigi yang rontok dari korban MP ini juga mengalami patah. Enggak. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat langsung mobil melaju dan menabrak gerbang sekolah? Ya, Angga dan juga Tribuners dapat saya laporkan memang bahwa kejadian tabrakan ini mobil menabrak gerbang masuk kemudian menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Kamis 11 Desember 2020 tadi, di mana awalnya ini mobil sempat melaju dari arah depan sekolah, kemudian tiba-tiba mobil ini ketika hendak menaiki tanjakan menuju gerbang sekolah, tiba-tiba mobil ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak gerbang dan jatuh sebelum akhirnya melaju kencang terkendali ke arah lapangan yang memang pada pagi tadi ini memang ada anak-anak dari SDN Kalibaru 01 pagi yang tengah mengikuti kegiatan literasi. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, anak-anak ini mengalami luka cukup parah setelah tertabrak dari kendaraan mobil MPG ini. Beberapa dari para pelajar ataupun siswa dan siswi SDN Kalibaru 01 pagi ini juga sempat masuk ke dalam kolong mobil sehingga memang warga yang beraktivitas di luar, terutama juga para pedagang di luar sekolah, ini langsung masuk ke area halaman ataupun lapangan sekolah untuk membantu mengevakuasi korban. Dan tadi ada beberapa juga berdasarkan keterangan saksi mata, warga langsung menyetor ataupun memberhentikan angkut untuk membawa anak-anak korban tabrakan ini langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi langkah darurat yang dilakukan warga dan guru saat untuk mengevakuasi para korban di lokasi kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners memang betul bahwa langkah awal yang dilakukan di sekitar lokasi ataupun di sekitar TKP tabrakan ini adalah warga dan para guru langsung berupaya melakukan evakuasi sesegera mungkin kepada siswa-siswi yang menjadi korban tabrakan ini. Ada 4 korban yang mengalami luka cukup parah, termasuk korban MP tadi yang mengalami luka paling berat ini langsung dilarikan secepat mungkin. Setelah tabrakan terjadi, warga dan guru juga berkoordinasi, mereka ini memberhentikan angkutan umum ataupun angkot yang sedang melaju di depan SDN Kalibaru 01 pagi untuk akhirnya sopir angkot ini kemudian memang untungnya langsung berhenti dan bersedia untuk mengantarkan anak-anak yang menjadi korban tabrakan ini untuk segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cilincing, yang kemudian beberapa korban yang luka parah dirujuk dari RSUD Cilincing ini untuk menjalani perawatan yang lebih intensif lagi di RSUD Koja Jakarta. Baik, rekan Gerald, kemudian bagaimana perkembangan kondisi terkini para korban setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit? Ya, dapat saya laporkan Anggra dan juga Tribuners saat ini berdasarkan data terakhir yang saya peroleh dari pihak sekolah, ini ada sebanyak 19 korban dari siswa dan juga 1 guru yang memang menjadi korban akibat insiden kecelakaan ini. Adapun sebagian besar korban ini tidak terlalu ataupun mengalami hanya luka ringan, sementara ada beberapa sedikitnya 4 korban yang mengalami luka parah ini masih dirawat intensif di RSUD Koja Jakarta Utara. Secara spesifik untuk korban berinisial MP 11 tahun yang mengalami luka parah ini masih berada di ruang PIJU RSUD Koja untuk terus mendapatkan perawatan yang intensif, dan memang pihak rumah sakit
akan terus mengawal dan juga mengawasi kondisi dari bocah MP ini, dan memang rencananya pihak rumah sakit juga akan melakukan tindakan operasi kepada korban MP yang memang mengalami patah rahang dan juga giginya ini mengalami kerontokan. Andra. Baik rekan Carol, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari pihak keluarga dan pihak sekolah terkait insiden kecelakaan ini? Ya, dapat dilaporkan memang pihak keluarga dan pihak sekolah memang ini sangat menyangka karena memang kejadian dari tabrakan ini terjadi ketika kondisi sekolah ini sedang beraktivitas seperti biasa, seperti normal, dan tiba-tiba saja memang mobil ini menabrak gerbang hingga terjatuh. Lalu tanpa kendali pun hilang kendali, mobil ini melaju ke lapangan dan menabrak para pelajar yang sedang mengikuti kegiatan literasi yang memang diketahui bahwa kegiatan literasi di SDN Kalibaru 01 pagi ini memang terus dilakukan ataupun selalu dilakukan rutin setiap hari Kamis. Adapun memang pihak sekolah dan pihak keluarga ini masih terus menyerahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian yang masih terus menyelidiki penyebab dan juga mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengungkap dan menguak apa sebenarnya penyebab pasti dari kejadian ini, karena memang pihak kepolisian juga sudah mengamankan sopir dan juga pendamping dari yang berada pada saat kejadian di dalam mobil MBG tersebut. Saat ini kepolisian masih terus memeriksa sopir yang diketahui berinisial AI ini di Mapolres Metro Jakarta Utara. Sementara pihak keluarga juga meminta pemerintah ataupun pihak yang bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan ataupun memberi solusi terutama terkait dengan penanganan medis ataupun perawatan terhadap para korban. Andra. Baik rekan Gerald, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dengan ibu siapa? Ini sebagai siapanya korban yang mana gitu, Bu? Saya Diana, saya budenya Muhammad Rio, kelas 4 SD satu Kalibaru. Ibu, mungkin boleh diupdate Bu, saat ini kondisi Ananda ini seperti apa dan lukanya penanganannya seperti apa tadi, Bu? Kondisi Lilo saat ini sedang di ruangan ICU ya. Sebelumnya sudah ditangani di IGD, sudah didiskusikan. Kondisinya saat ini memang ada luka di rahangnya itu karena memang giginya tanggal ataupun 18 dengan kondisi luka luar biasa, dia mengeluarkan darah. Itu mungkin karena tabrakan hantaman itu cukup keras ya dari hidung gitu. Penanganannya dia bilang mau nanti ada tindakan operasi ya, tapi dia 1 minggu setelah observasi temannya itu. Artinya yang bersangkutan Ananda ini masih sadar atau gimana, Bu? Sejauh ini alhamdulillah masih sadar, masih respon, diajak komunikasi tadi pihak dokter juga nanya itu masih respon gitu. Sekarang kondisinya mungkin lebih sulit anestesi itu bagaimana ya, tidur di ruangan. Bung, tadi kejadiannya di belakang ya, jadi kejadiannya itu kan kalau setiap Kamis ada literasi di sekolah itu. Nah itu anak-anak kan kumpul semua ya, ada yang baca buku, ada yang berkegiatan lah itu. Kebetulan memang ponakan saya itu dia senangnya di belakang, ada dengan gurunya. Nah gurunya sendiri itu patah kakinya. Nah termasuk ponakan saya yang luar biasa dihantam itu kan sampai dia harus ngeluarin darah gitu, karena mungkin hantaman itu cukup keras, jadi dia terpuruk ya mukanya itu kena halaman sekolah. Temannya itu ada yang masuk kolong mobil juga, ada 2 orang dia di sini patah itu kan, Kansa sama Alvaro, jadi harus memang tindakannya itu operasi ya. Itu luar biasa pokoknya mas. Saya dekat kalau ceritain itu kronologisnya. Ibu, tadi proses evakuasi dari sekolah infonya dibawa pakai angkot atau gimana sih, Bu? Ya, ada karena memang kan cukup lama ya mobil ambulan, jadi memang inisiatif berhenti angkot gitu kan. Alhamdulillah angkotnya mau kita bawa ke Dewa Kembar, dari Dewa Kembar karena memang kondisinya sudah parah, untuk mari yang mari. Alhamdulillah sih respon semuanya gitu kan, nggak ribet-ribet begitu. keluarga dapat kabarnya berapa lama? Langsung udah lama langsung karena kan dari rumah itu hanya sekitar 5 menitan, deket banget dari rumah ke sekolah itu deket banget gitu, nggak jauh.
baru diantar sampai kita pulang langsung itu dulu pernah tabrak katanya, kok bisa gitu kan di dalam sekolah ya itu ceritanya mobil MBG, nggak tahu lah, kita juga belum tahu kabar selanjutnya belum tahu. Ibu, ke depan ini keluarga berharapnya seperti apa sih? Ya, saya sih untuk sementara ini fokus ke korban ya, karena memang kondisinya luar biasa, itu lukanya cukup serius, itu kan pasti juga ada efek traumatis ya, ibaratnya anak kecil itu ibaratnya harus merasakan sakit yang tiba-tiba gitu kan, nggak kita belum bikin selanjutnya bagaimana, saya nanti apa yang berwajib lah. Artinya berharap apakah ada pertanggungjawaban atau gimana tuh? Kita sering semuanya ke sekolah ya, karena memang kan anak kita itu ada di lingkungan sekolah, ya kan. Posisinya memang sudah berkegiatan sekolah, benar kan? Terima kasih Ibu. Nama lengkapnya boleh Bu disebutkan? Saya Mardiana. Mardiana ya. Ya. Terima kasih Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Saya Pak Turan, saya guru di salah satu sekolah. Pak, kronologinya tadi dari awal sampai akhir seperti apa Pak? Kalau dari awal tiba-tiba aja ya mobil MBG ini tiba-tiba nabrak gerbang kami, kemudian langsung nabrak satu guru dan beberapa siswa. Oke. Ya. Pada saat kejadian ini berarti yang diketahui atau yang dilihat, apakah mobil melaju kencang atau seperti apa Pak? Seperti yang kami sudah ceritakan kemarin, dari tadi ya, mobil itu tiba-tiba menabrak, tidak kencang cuma kuat gitu kan, kuat menabrak, kemudian sampai ke arah sebelah. Berarti sendiri biasanya pengemudi biasa? Beda, biasanya orang lain, ini hari ini beda. Ketika kejadian apakah sempat juga berkomunikasi dengan pengemudi Enggak. Langsung mengamankan anak? Iya, langsung kita fokusnya mengamankan anak sama guru. Berarti ketika dia nabrak pagar itu langsung berbelok ke arah kiri ini? Iya, belok sebelah. Nah, pada saat itu berarti boleh digambarkan Pak, anak-anak ini tertabrak atau seperti apa Pak? Boleh digambarkan Pak? Posisi anak-anak sedang duduk, sedang literasi, kemudian mobil masuk, menabrak gerbang, banting ke sebelah kiri, langsung melaju sampai ke arah yang sama-sama ditadaki itu sambil menabrak anak sama guru. Mereka itu kelas 4 ke bawah, 4, 3, 2, 1. Ada satu guru ya Pak ya? Satu guru. Guru apa Pak itu ya? Guru kelas 4. Ya, kelas 4. Kalau terkait traumanya ini seperti apa? Apakah akan segera dimulai untuk esok hari? Kami menunggu dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim TNI, kemudian dari polisian juga menawarkan untuk trauma healing, cuma kami masih menunggu dari dinas apakah besok kita masuk atau enggak, kita nggak tahu. Pak, ini kan data masih simpang siur gitu Pak. Kalau dari pihak sekolah sendiri data korban berapa sih Pak? Tadi sudah sama ke 20 ya, 20. 20 itu terdiri dari berapa banyak siswa dan guru berapa Pak? Iya, guru 1, yang lainnya siswa. Kondisi lukanya seperti apa Pak? Persis saya nggak paham karena setelah dari bawah dari sini ke bawah sana saya belum mengetahui karena kan saya stay di sini, saya kurang tahu kondisi seperti apa. Oke, untuk sopirnya sendiri Pak, tadi setelah menabrak ini kan kalau dari video kan sempat keluar gitu Pak, itu dia melakukan apa Pak? Apakah sempat dikonfrontir juga oleh pihak sekolah atau gimana Pak? Kalau posisi sopir keluar pasti dia mungkin shock kali ya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, yang penting saya itu siswa aja yang paling sama guru yang sedang menjadi korban, itu aja sih. Ada ucapan-ucapan mungkin minta maaf atau apa dari sopirnya setelah menabrak Pak? Saya nggak paham masalah itu. Yang jelas saya fokusnya ke siswa sama guru. Untuk di mobil itu ada berapa jumlahnya Pak? Ada sopir 1 kena 1. Sempat dianus juga? Saat di sini enggak. Kami kan fokusnya ke siswa. Iya gitu. Masih melibukan ya Pak? Enggak, kami suruh masuk dulu setelah kami data ada siswa kami jumlahnya berapa, yang kena korban berapa, kemudian setelah itu kami kontak orang tuanya masing-masing untuk menjemput. Ada bau alkohol nggak sih Pak dari mungkin? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maafnya atas nama pemerintah terkait mobil Grand Max yang mengakibatkan sejumlah siswa SD Negeri Kalibiru 1 Cilincing, Jakarta Utara tertabrak pada Kamis 11 Desember.
Gibran mengatakan dirinya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Ia bergaskan peristiwa kelalaian yang mengakibatkan belasan siswa sekolah dasar luka-luka itu tidak boleh terulang. Gibran mendorong agar para korban mendapatkan penanganan medis maksimal serta pemulihan trauma. Wakil Presiden juga meminta agar kejadian tersebut diusut tuntas. Gibran menegaskan penegakan hukum harus ditegakkan agar kejadian serupa tidak terulang. Adapun insiden kecelakaan itu terjadi saat para guru menyiapkan barisan siswa untuk kegiatan literasi membaca di halaman sekolah. Mobil yang bertugas mendistribusikan makanan untuk para siswa itu tiba-tiba melaju tak terkendali hingga membuat sejumlah siswa tertabrak. Sopir mobil bernama Adi Irawan mengaku insiden itu terjadi karena salah injak gas. Adi mengatakan awalnya ia berniat menginjak rem dalam-dalam namun malah menginjak pedal gas. Sehingga mobil pembawa makanan itu melaju kencang hingga mengakibatkan kecelakaan. Identitas sopir mobil van yang menabrak puluhan siswa SD di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Mobil yang terlibat kecelakaan itu dikemudikan oleh Adi Irawan, 34 tahun, seorang sopir pengganti yang diminta membawa kendaraan lantaran sopir utama sedang berhalangan. Dalam pemeriksaan, Adi mengaku panik lantaran rem tidak pakem dan salah menginjak pedal gas hingga mobil melaju tak terkendali. Selain itu, Adi mengaku hendak mengantarkan paket makanan ke sekolah melalui jalan menanjak di area gerbang. Ia menyatakan rem mobil kurang pakem sehingga membuatnya panik ketika kendaraan mulai mundur. Dalam kondisi tersebut, ia menginjak pedal yang dikira rem, namun ternyata gas sehingga mobil melaju kencang ke arah halaman sekolah. Mobil kemudian menerobos gerbang dan menabrak sejumlah siswa SD yang sedang beraktivitas pagi hari. Sementara itu, Kapolsek Cilincing AKP Bobi mengatakan keterangan sopir telah dicatat sebagai bagian dari penyelidikan. Setelah kecelakaan terjadi, warga sekitar memaksa sopir turun dari kendaraan. Bahkan situasi sempat memanas ketika sopir nyaris diambuk massa sebelum akhirnya diamankan polisi. Emang gimana mas ceritanya kok bisa nabrak nggak kerasa gitu? Lagi gimana buru-buru atau gimana aja? Nggak buru-buru semuanya. Sama dia sudah salah lupa. Dia tinggal di pacaran. Lagi pacaran sama kita. Oh lagi apa? Tadi menuju pada pacaran sih kedua guru masuk ke udah salah. Kita masuk ke kelas itu udah salah. Itu kan biasa kan kalau nanti kan di bawah rumah tuh. Banyak itu nggak tahu kenapa. Satu nggak sendiri itu kabur nggak itu mobilnya kan? Makanya pada itu kenapa? Ini bawa dapat remnya gitu. Remnya dapat. Iya. Bukan sampai panik itu gimana? Enggak, kalau nggak panik. Biasanya juga saya pakai situ. Saya juga jadi ada orang sih. Enggak, nyangkut nggak? Sampai dulu lah. Nggak nyangkut lah. Hah? Nggak nyangkut. Takut pun itu karpet. Nggak nyangkut juga ya. Jadi di mobil mana saya nggak? Berarti posisi anak-anak lagi kepada awas dulu, kamu mau masuk mobil bagaimana? Sudah masuk, bukan? Mana bagaimana? Di sini depan, tiba-tiba mobil kabur. Iya, benar. Biasanya parkir di depan gerbang itu kan, secara biasa segitu kan. Pacar baru mobil baru masuk. Iya. Nah makanya mobil gitu baru bisa Naik loh kayak. Nggak rem kanan. Tapi kan panik kan. Berarti posisi kamu lagi dua. Di luar mas. Naik mobil. Ya berarti tidak kamu posisi ke kanan kok. Ya kan namanya kan kalau pagi ke kanan.
buru-buru atau gimana aja? Ya buru-buru semuanya. Ini tetap pertama mirip ke dasar rupanya. Tempat ini sering naik. Karena dia tidak punya kepacaran. Dan ini pacaran mereka kita rasakan. Oh, lagi apa ya? Tadi mengisi dulu pacaran di bilang dulu masuk ke Darussalam. Nah, masuk ke kelas itu Darussalam. Itu kan biasanya kalau nanti kan di bawah rumah tuh. Banyak itu nggak tahu kenapa, lalu sudah sendiri itu Pak. Kabur ke itu mobilnya kan? Makanya pada saya kemarin itu pada apa? Ini baru dapat remnya. Remnya dapat? Iya. Bukan sampean panik atau gimana? Enggak, nggak panik. Dari jawabnya saya baca gitu. Saya juga jadi orang sih. Enggak, nyangkut nggak? Kenapa lu udah? Nggak nyangkut Pak. Di tanjakan itu biasanya dia berhenti sebelum pagar dibuka. Nah ini langsung bablas gitu. Mobilnya sempat ngegerung juga sih. Artinya lajunya kencang atau seperti? Seorang saksi mata mengungkap kejadian tidak biasa sesaat sebelum mobil makan bergizi gratis atau MBG mendadak ngegas di tanjakan pintu masuk SDN Kalibaru 01 pagi hingga menabrak pagar dan melindas sejumlah siswa. Kamis 11/12/2025 pagi. Saksi bernama Ahmad Rifai, 30 tahun, mengatakan, mobil pengangkut makanan itu biasanya berhenti sejenak di tanjakan ketika pagar sekolah belum dibuka. Namun pagi tadi, mobil justru melaju kencang tanpa berhenti. Mobil berlogo Badan Gizi Nasional tersebut kemudian menghantam pagar sekolah hingga ambruk sebelum melaju ke lapangan, tempat puluhan siswa sedang mengikuti kegiatan literasi. Anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan itu di dalam halaman pun menjadi korban. Rifai mengaku langsung berinisiatif menghentikan angkot untuk membawa para korban ke rumah sakit. MBG kan kalau misalkan ke sini kan dia berhenti dulu, kalau misalkan pagar belum dibuka tuh. Nah, ini dia dari sini, dari arah sini langsung ke sana. Ada sini aja Bang ya? Iya, dari langsung ke sana kan. Nah, di tanjakan itu biasanya dia berhenti sebelum pagar dibuka. Nah, ini langsung bablas gitu. Mobilnya sempat ngegerung juga sih. Artinya lajunya kencang atau seperti apa yang Abang lihat Bang? Kalau di sana kencang, kalau yang di pas tanjakan itu kencang, soalnya mobil ngegerung. Jadi sempat berhenti dulu Bang, mobilnya itu. Nunggu pagar kan ada di sekolah. Kalau ini bablas langsung. Kalau biasanya memang berhenti. Kalau ini bablas dia langsung nabrak pagar. Ini kan hari Kamis biasanya itu ada kayak baris-baris gitu kan, apa literasi apa gitu kan, pada baris. Nah, situ pada baris gitu. Berarti lumayan banyak anak. Banyak. Ada yang tertabrak ini yang Abang tahu banyak juga Bang? Saya sih pastinya nggak tahu Bang. Cuman yang saya tolongin tuh yang gemuk, yang parah sih, yang parah menurut saya parah sekali ya. Itu yang gemuk sama yang saya bawa naik angkot sama 3 orang. Itu jadi 4 orang yang saya bawa itu. Yang Abang selamatkan 4 orang itu tadi ya? Yang saya bawa. Itu terakhir posisi mereka di mana Bang? Saya kurang tahu kalau posisinya. Kalau yang gemuk saya tahu persis. Kalau yang gemuk di belakang mobil dia udah tengkurap, udah keluar darah dari kuping, dari hidung, dari mulut keluar darah. Infonya ada yang dibawa kolong juga Bang ya? Banyak. Berapa orang yang mau tahu? Nggak tahu kalau dibawa kolong. Kalau yang dibawa kolong nggak tahu. Terus tadi Abang upaya evakuasinya penyelamatannya gimana Bang? Boleh ceritain Bang? Ya saya sih manggil angkot inisiatif saya sendiri ya, maksudnya nggak ini ya, saya panggilin angkot kebetulan teman saya ya. Nah baru yang saya selamat itu yang pertama yang gendut dulu. Seorang siswa SD berinisial MP 11 tahun mengalami luka berat di bagian wajah setelah ditabrak mobil van yang hilang kendali dan menerobos gerbang sekolah di Kalibaru, Jakarta Utara pada Kamis 11 Desember 2025. Insiden terjadi saat korban mengikuti kegiatan literasi di lapangan sekolah ketika kendaraan tersebut tiba-tiba melaju dan menghantam tubuhnya. MP kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Koja akibat patah rahang dan hilangnya sejumlah gigi akibat benturan keras. Keluarga menyebut kondisi korban sangat memprihatinkan dan berharap penanganan medis dapat segera menstabilkan keadaannya.
Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jakarta. Rekan Leonardo, silahkan laporan Anda. Ya, Anggra dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan memang saat ini penanganan terkait dengan korban dari kejadian tabrakan yang terjadi di SDN Kalibaru 01 pagi ini masih dalam penanganan pihak medis. Terutama ini beberapa korban sudah dilarikan ke dua rumah sakit utama yang menjadi tempat penampungan dari korban-korban yang ditabrak mobil makan bergizi gratis ini. Salah satu rumah sakit yang menampung luka parah ini adalah RSUD ataupun Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara, di mana di RSUD Koja ini salah satu yang menjadi korban yang tengah dirawat intensif ialah seorang anak kelas 4 SDN Kalibaru 01 pagi yang berinisial MP, di mana MP berusia 11 tahun dan mengalami luka cukup parah di bagian wajahnya, terutama memang MP ini memang mengalami luka di bagian telinga, kemudian juga di bagian dahi dan juga bagian ataupun beberapa giginya ini mengalami rontok karena memang korban MP ini sempat ditabrak oleh mobil MBG ketika sedang menjalani kegiatan literasi di sekolahnya. Adapun juga selain gigi yang rontok dari korban MP ini juga mengalami patah. Enggak. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat langsung mobil melaju dan menabrak gerbang sekolah? Ya, Angga dan juga Tribuners dapat saya laporkan memang bahwa kejadian tabrakan ini mobil menabrak gerbang masuk kemudian menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 pagi ini terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Kamis 11 Desember 2025 tadi, di mana awalnya ini mobil sempat melaju dari arah depan sekolah, kemudian tiba-tiba mobil ini ketika hendak menaiki tanjakan menuju gerbang sekolah, tiba-tiba mobil ini hilang kendali hingga akhirnya menabrak gerbang dan jatuh sebelum akhirnya melaju kencang tak terkendali ke arah lapangan yang memang pada pagi tadi ini memang ada anak-anak dari SDN Kalibaru 01 pagi yang tengah mengikuti kegiatan literasi. Berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi, anak-anak ini mengalami luka cukup parah setelah tertabrak dari kendaraan mobil MPG ini. Beberapa dari para pelajar ataupun siswa dan siswi SDN Kalibaru 01 pagi ini juga sempat masuk ke dalam kolong mobil sehingga memang warga yang beraktivitas di luar, terutama juga para pedagang di luar sekolah, ini langsung masuk ke area halaman ataupun lapangan sekolah untuk membantu mengevakuasi korban. Dan tadi ada beberapa juga berdasarkan keterangan saksi mata, warga langsung menyetop ataupun memberhentikan angkot untuk membawa anak-anak korban tabrakan ini langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Angga. Baik, rekan Gerald, bisa dilaporkan bagaimana proses evakuasi langkah darurat yang dilakukan warga dan guru saat untuk mengevakuasi para korban di lokasi kejadian? Ya, Anggra dan juga Tribuners memang betul bahwa langkah awal yang dilakukan di sekitar lokasi ataupun di sekitar TKP tabrakan ini adalah warga dan para guru langsung berupaya melakukan evakuasi sesegera mungkin kepada siswa-siswi yang menjadi korban tabrakan ini. Ada 4 korban yang mengalami luka cukup parah, termasuk korban MP tadi yang mengalami luka paling berat ini langsung dilarikan secepat mungkin. Setelah tabrakan terjadi, warga dan guru juga berkoordinasi, mereka ini memberhentikan angkutan umum ataupun angkot yang sedang melaju di depan SDN Kalibaru 01 pagi untuk akhirnya sopir angkot ini kemudian memang untungnya langsung berhenti dan bersedia untuk mengantarkan anak-anak yang menjadi korban tabrakan ini untuk segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah Cilincing, yang kemudian beberapa korban yang luka parah dirujuk dari RSUD Cilincing ini untuk menjalani perawatan yang lebih intensif lagi di RSUD Koja Jakarta. Baik, rekan Gerald, kemudian bagaimana perkembangan kondisi terkini para korban setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit? Ya, dapat saya laporkan Anggra dan juga Tribuners saat ini berdasarkan data terakhir yang saya peroleh dari pihak sekolah, ini ada sebanyak 19 korban dari siswa dan juga 1 guru yang memang menjadi korban akibat insiden kecelakaan ini. Adapun sebagian besar korban ini tidak terlalu ataupun mengalami hanya luka ringan, sementara ada beberapa sedikitnya 4 korban yang mengalami luka parah ini masih dirawat intensif di RSUD Koja Jakarta Utara. Secara spesifik untuk korban berinisial MP 11 tahun yang mengalami luka parah ini masih berada di ruang 7 RSUD Koja untuk terus mendapatkan perawatan yang intensif, dan memang pihak rumah sakit
akan terus mengawasi dan juga mengawasi kondisi dari bocah MP ini, dan memang rencananya pihak rumah sakit juga akan melakukan tindakan operasi kepada korban MP yang memang mengalami patah rahang dan juga giginya ini mengalami kerontokan. Baik, rekan Carol, bisa dilaporkan bagaimana reaksi dari pihak keluarga dan pihak sekolah terkait insiden kecelakaan ini? Ya, dapat dilaporkan memang pihak keluarga dan pihak sekolah memang ini sangat menyangka karena memang kejadian dari tabrakan ini terjadi ketika kondisi di sekolah ini sedang beraktivitas seperti biasa, seperti normal, dan tiba-tiba saja memang mobil ini menabrak gerbang hingga terjatuh. Lalu tanpa kendali pun hilang kendali, mobil ini melaju ke lapangan dan menabrak para pelajar yang sedang mengikuti kegiatan literasi yang memang diketahui bahwa kegiatan literasi di SDN Kalibaru 01 ini memang terus dilakukan ataupun selalu dilakukan rutin setiap hari Kamis. Adapun memang pihak sekolah dan pihak keluarga ini masih terus menyerahkan penanganan kasus ini kepada Jangan